Hai sobat sekalian, jumpa lagi dengan saya Mr. Ram. Hari ini kita akan belajar tentang noun. Apa itu noun? Noun merupakan, kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kata benda. Noun, bukan noun. Kalau noun itu bahasa Sunda, bukan bahasa Inggris ya. Jadi noun, kata benda. Jadi apa sih kata benda itu? Kata benda ini kata yang melambangkan semua benda, baik benda hidup maupun benda mati. Bahkan ada yang benda yang tidak berwujud, abstrak noun, ya. Jadi banyak sekali contoh noun. Jadi mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita temui di hadapan kita, yang bisa kita lihat, itu semuanya noun. Yang bisa kita rasakan noun. Ya. Bisakah sahabat memberikan contoh noun? Mungkin di depan Anda sendiri ini misalnya, ini whiteboard, noun ini kata benda. Wall, dinding. Marker, spidol ya. Ini semuanya noun. Terus t-shirt, noun. Minus, my mood, semuanya noun. Nah, itu namanya kata benda ya yang bisa kita rasakan atau yang berwujud ya. Tapi ada juga kata benda yang tidak berwujud. Contohnya kesenangan, kebahagiaan, happiness. Terus apa lagi? Politeness, kesopanan. Terus apa lagi? Contohnya kecerdasan misalnya. Terus contoh yang lain juga bisa. Dan itu biasanya diambil dari kata sifat yang diubah menjadi kata benda. Jadi saya contohkan di sini contoh-contoh kata benda atau noun. Ini menunjukkan orang ya, people. Jadi father, ini kalau ini ya, mother, semuanya ini noun ya, sebagai subjek ya. Ada animal misalnya, plant, terus microbes, ini, terus apa lagi, t-shirt. Ini akan saya tulis banyak ya, contoh-contoh noun. Terus lagi skirt, boat, whiteboard, marker, apa lagi, eraser, book, pen, pencil, notebook, handphone, apa lagi? Ya, sobat sekalian. Fruit, flower. Ini masih saya acak dulu. Semua yang kata benda akan saya langsung. Nanti kita akan golongkan. Happiness, politeness, terus apa lagi?
business. Semua kata benda yang bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Leaves, daun ya. Terus brains. Apalagi science, itu kata benda semua. Ilmu ya. Terus apa lagi? Biology, physics, chemistry. Semuanya kata benda. Jadi sangat banyak sekali. Kalau Anda ingin menghafal kata benda ini, jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan. Jutaan kata benda. Nama spesies hewan yang jumlahnya jutaan itu semuanya kata benda. Nama spesies tumbuhan dan semuanya, semua benda, baik bebatuan, tanah, air, udara, semuanya, dan segala yang terkandung di dalamnya, semuanya kata benda. Jadi banyak sekali kata benda. Sobat harus bisa membedakan antara kata benda, kata kerja, nanti kata sifat. Nah, untuk kata benda ini nanti akan kita golongkan lagi. Jadi pertemuan berikutnya ini bukan hanya selesai, oh ini nouns, tapi ini sudah cukup bagi Anda untuk membedakan yang mana kata benda, yang mana yang bukan kata benda. Jadi, sobat sekalian, inilah kata-kata benda yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana supaya kita gampang untuk menghafal kata-kata benda ini sendiri? Jadi supaya kita itu vocabnya nambah terus. Terus kita mudah untuk merekamnya atau menghafalnya di dalam otak kita. Nah, caranya, sobat sekalian bisa menggolongkan kata-kata benda ini berdasarkan tempatnya atau topik, bisa juga. Nah, misalnya seperti ini. Saya contohkan office. Nah, office kantor ya. Terus school. Apalagi home. Market. Terus satu lagi, dua lagi nih, contoh ya, campus, misal, atau university boleh, garden, misal ya, ini yang gampang-gampang. Nah, jadi ini tempat atau ya ini semuanya saya contohkan di tempat ya, kata benda. Supaya sobat gampang untuk menghafalnya, kita golongkan kata-kata benda ini sesuai dengan tempatnya, atau sesuai dengan waktunya, atau sesuai dengan topiknya. Jadi supaya kita gampang, oh ini yang berkaitan dengan pekerjaan, oh ini kata benda. Jadi kalau office, apa saja yang bisa Anda temui di office itu? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Office, ada table misalnya. Terus selanjutnya, apa lagi? Chair. Kalau di kantor kita ada apa? Ada books, ada buku-buku misalnya. Terus ada map, ada peta. Terus ada komputer. Terus apa lagi? Ada projector.
dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman harus menghafal ini. Table, meja, chair, kursi, books, buku, map, peta, computer, komputer, proyektor atau yang sering kita katakan LCD ya, proyektor untuk membesar gambar kita, menampilkannya di dinding atau di layar. Nah, itu juga di sekolah ada apa saja di sekolah itu? 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada teacher, student, books. Kalau sudah ada books di sana, boleh tidak menggunakan books, yang lainnya saja. Pen, pencil, field, lapangan misalnya, dan seterusnya. Jadi ada guru, ada murid, ada pena, ada pensil, ada lapangan. Ini biasanya di sekolah. Di rumah kita daftar semua alat yang ada di rumah kita. Mulai dari wall, dinding, terus bed, kasur ya. Terus apa lagi? Kitchen, dapur. Terus apa lagi? Cupboard, lemari, dan seterusnya. Nah, ini yang berkaitan dengan rumah ini. Hafalkan semua kosakata, semua kata benda yang ada di rumah. Mulai dari lampu, ada pintu, gagang pintu, door, atau ada lagi apa? Lampu tadi ya. Semuanya hafalkan. Nah, jadi sudah berapa banyak nih? Kalau di sini ada 20 noun, ini ada 20 noun, di rumah juga ada 20 noun, berarti sahabat sekalian sudah menghafal 60 kosakata. Nah, di pasar ada apa lagi? Vegetable misalnya. Terus fruit. Terus ada trader, misal dagang, dan seterusnya. Nah, kalau di kampus ada profesor, student, lecturer. Ini semua kata benda. Baik orang maupun benda juga semuanya kata benda. Di taman ada flower, ada water, ada stone misalnya, ada street. Nah, mereka sobat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 ini sobat bisa mengumpulkan 20 kosakata, 20 noun. Berarti sobat sudah menghafal 120 noun. Nah, ini bisa sobat koleksi dalam hanya waktu 1 hari saja. Mungkin bisa sampai 200-300 noun ya, yang bisa sobat hafalkan. Nah, ini dicatat semua supaya ingat dengan kita. Oh, saya sudah menghafal itu semua. Setelah itu beranjak lagi ke tempat-tempat yang lain. Ada canteen, ada apa lagi misalnya di jalan, public transportation, dan lain sebagainya. Jadi kita hafalkan semua kosakata atau noun ini. Insya Allah nanti kedepannya semakin banyak pertambahan kosakata kita. Nah, begitu juga nanti yang kita lakukan pada verb juga seperti itu. Tapi untuk verb mungkin karena ada perubahan-perubahan seperti regular and irregular verb, maka kita golongkan berdasarkan regular and irregular verb supaya gampang kita untuk menghafalnya. Nah, jadi ini sobat sekalian, saya berharap sobat sekalian bisa mulai membuat list ini supaya kosakata selalu bertambah.
Kalau kosakata kita ini banyak, kita gampang untuk terlibat percakapan atau conversation dengan orang. Orang berbicara tentang topik politik, kita nyambung. Orang berbicara tentang topik sosial budaya, kita nyambung juga. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap sobat bisa memahami materi ini. Ya, sampai jumpa.